Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan pemudar, yang mana ada dua larutan yang akan kita buat. Yang pertama adalah larutan pemudar pewarnaan gram. Ini digunakan untuk identifikasi bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian yang kedua adalah pemudar Ziehl-Neelsen. Ini untuk membedakan antara bakteri tahan asam dan tidak tahan asam. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang pemudar pewarnaan gram, di mana jenis reagennya ada empat. Yang pertama adalah reagen gram A, yang isinya adalah kristal violet. Yang kedua gram B, yang isinya adalah lugol iodin atau larutan iodin ya. Yang ketiga adalah gram C, dengan isi adalah etanol dan aseton. Kemudian yang D adalah safranin. Jadi dari empat reagen ini ada dua pewarna yang digunakan untuk identifikasi bakteri. Pewarna pertama adalah kristal violet, pewarna yang kedua adalah safranin. Jadi apabila suatu bakteri itu merupakan gram positif, maka ketika diidentifikasi nanti dia akan tetap mula-mula ketika diwarnai dengan kristal violet warnanya biru, kemudian difiksasi dengan lugol iodin untuk memantapkan warna. Setelah itu dipudarkan dengan aseton etanol. Jika bakteri tersebut adalah gram positif, maka meskipun diberi warna pembanding safranin, pada akhirnya dia tetap berwarna biru violet ya. Jadi agak ke arah ungu violet seperti itu ya. Tapi ada birunya gitu warnanya. Nah, kemudian hari ini kita fokusnya di bagian pembuatan reagen pemudar pewarnaan, yaitu bagian C, etanol aseton. Dimana untuk membuat reagen gram C ini resepnya ya adalah aseton 200 ml, etanol 475 ml, aquades 25 ml. Ini yang tercantum dalam panduan praktikum. Jika kita sederhanakan, maka aseton 200 ml ini diperkecil ya menjadi 8 perbandingannya, kemudian etanol 19, aquades 1 ya, dengan cara 25 bagi 25 1, 475 bagi 25 19, 200 bagi 25 8 gitu ya. Nah, lalu kalau kita total ini kan jumlahnya berarti 600 mili ya. 600 mili. Gimana kalau kita mau memperkecil gitu ya? Mungkin ada yang berpikir gimana Bu kalau mau diperkecil? Misalnya ya, tadi perbandingannya sudah saya tulis di sini ya. 8 19 1. Ini kalau kita jumlahkan volume perbandingan mereka itu 28. Misal mau buat 100 mili, maka caranya bagaimana? Caranya adalah ini adalah aseton, ini etanol, dan ini aquades. 8 dibagi 28 sama dengan X per 100, maka hasilnya adalah 28,57 mili. Ini adalah asetonnya. Kemudian untuk etanolnya 19 per 28 sama dengan X per 100, hasilnya adalah 67,85. Ini adalah etanolnya. Kemudian yang terakhir ini adalah aquadesnya 1 per 28 sama dengan X per 100, maka hasilnya adalah 3,57. Jika kita total volume mereka ini, hasil akhirnya adalah 100 mili. Jadi ini adalah cara ketika kita ingin memperkecil atau memperbesar, atau mungkin kalau kita ingin yang tepat kan harus dibuat di labu ukur. Nah, padahal labu ukur 600 mili itu tidak ada. Jadi labu ukur itu ada yang 10, 25, 50, 100, 250, 500. Volumenya kisarannya itu, nggak ada labu ukur yang 600 mili. Jadi ketika kita ingin menyesuaikan dengan volume labu ukur, kita harus menghitung kembali ya. Kalau mau yang 100 mili labu ukurnya, berarti kita hitung dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pemudar yang kedua, yaitu pemudar pewarnaan Ziehl-Neelsen. Larutan pemudar ini digunakan untuk identifikasi bakteri tahan asam dan tidak tahan asam, atau sering disebut dengan BTA ya. Identifikasi bakteri BTA. Nah, bakteri BTA itu apa? Jadi bakteri BTA ini adalah merupakan bakteri yang termasuk diantaranya adalah bakteri Mycobacterium ya. Makanya biasanya kalau untuk identifikasi TB ya, tuberkulosis, kita menggunakan metode Ziehl-Neelsen, meskipun sebenarnya hasil tersebut belum yang pasti. Kita hanya baru sampai tahu bakterinya ini adalah Mycobacterium, padahal Mycobacterium itu tidak hanya tuberkulosis ya, ada yang lain lagi gitu.
Oke, kemudian ini tadi belum saya berikan contoh ya untuk bakteri gram positif itu misalnya adalah Staphylococcus aureus ya. Jadi kalau kita misalnya pengen tahu di sampel itu ada bakteri Staphylococcus aureus atau tidak, salah satunya kita bisa menggunakan beberapa reagen ini untuk identifikasi bakteri gram positif. Kalau gram negatif misalnya adalah Escherichia coli atau E. coli. Oke, selanjutnya langsung saja kita lihat bahwa untuk identifikasi bakteri tahan asam tadi ada 3 reagen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah karbonfuksin, yang kedua adalah asam alkohol, yang ketiga adalah methylene blue atau sering dikenal dengan Ziehl-Neelsen A, Ziehl-Neelsen B dan C gitu ya. Lalu gimana caranya identifikasinya? Yang pertama ini adalah pewarna ya, dan ini juga pewarna, kemudian ini adalah pemudarnya. Jadi larutan pemudar itu sebenarnya intinya adalah untuk memastikan apakah warna semula dengan warna akhir itu akan sama gitu ya. Misalnya pada yang identifikasi gram positif ini atau negatif, kalau dia gram positif diberi kristal violet warnanya biru violet gitu ya. Setelah itu diberi lugol, warnanya semakin mantap, semakin stabil. Setelah itu diberi aseton etanol, ini fungsinya untuk memudarkan warna. Jadi harapannya kalau dia bakteri gram positif diberi etanol aseton, dia tidak akan terpengaruh ya. Jadi warnanya tetap biru. Sekali lagi warnanya tetap biru. Kemudian untuk memastikan lagi dia adalah gram positif, maka diberi pewarna kedua yaitu safranin. Harapannya warnanya tidak biru lagi kalau dia adalah gram negatif gitu. Sehingga pada akhirnya setelah diberi pewarna pembanding ya istilahnya, pewarna kedua, kalau dia bakteri gram positif maka dia akan tetap berwarna violet atau biru violet ya. Tapi kalau gram negatif pada akhirnya dia akan berwarna merah ya. Ini ketika di sini dia tidak berwarna ya, hilang warnanya. Tapi ketika diberi safranin untuk memastikan lagi dia akan berwarna merah gitu ya. Jadi hasil akhirnya seperti itu. Nah, untuk yang gram yang pemudar Ziehl-Neelsen ini pada mulanya dia merah ya. Mohon maaf, pada mulanya dia biru ya ini. Kemudian diberi pemudar dengan harapan kalau diberi pemudar ini kalau dia bakteri tidak tahan asam ya, berarti bukan yang Mycobacterium tadi. Kalau dia tidak tahan asam, maka dia akan pudar warnanya di sini. Setelah pudar, diberi pewarna pembanding atau pewarna kedua yang dalam hal ini adalah methylene blue, maka dia akan menjadi biru. Jadi kalau dia bakteri bakteri tahan asam, maka dia akan tetap merah ya pada hasil akhirnya. Jadi mula-mula merah, warnanya tetap merah, diberi pemudar, diberi pewarna pembanding tetap merah. Tapi kalau dia bakteri tidak tahan asam, berarti bukan Mycobacterium tadi. Pertama dia merah, kemudian warnanya hilang, kemudian dia menjadi biru ya, hasil akhirnya biru. Mungkin sederhananya ini hasil akhirnya adalah merah, biru ya. Ini kan gram biru violet maksudnya. Kalau yang ini hasil akhirnya kalau positif merah gitu ya. Nah, gitu. Mungkin bisa diperhatikan ya, yang ini hasil akhirnya biru, yang ini hasil akhirnya merah kalau dia positif. Kemudian untuk hari ini kita fokus di bagian reagen B atau larutan pemudar pewarnaan yaitu asam alkohol, di mana resepnya adalah HCl 3 ml dan etanol 97 ml. Kalau mau buat 100 ml gampang ya, berarti kita ambil 3 ml, etanol 97 ml seperti yang ada di panduan praktikum. Coba saya lihat sekali lagi ya, kalau tidak salah seperti itu rumusnya. Oke. Oke, selanjutnya kalau misalnya mau bikin 50 ml gimana? Ya kalau mau bikin 50 ml ini kan 100 ml ya, berarti diperkecil ya. Ini berarti dibagi 2 ya. 1,5 ml ini bagi 2 berapa? Gitu ya. Insya Allah gampang caranya. Silahkan disimak pelan-pelan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.